paradigma penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme sosial. Peneliti mengembangkan makna subjektif dari pengalaman mahasiswa perantau di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti mengandalkan pandangan informan mengenai fenomena culture shock yang sedang dialami ketika menjadi mahasiswa perantau di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pertanyaan yang diberikan kepada informan luas dan umum, sehingga informan dapat membangun makna situasi dan interaksi dengan orang lain. Peneliti juga membahas mengenai proses interaksi antar individu mahasiswa perantau di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti membuat interpretasi dari apa yang ditemukan, interpretasi yang dibentuk oleh pengalaman dan latar belakang dari mahasiswa perantau di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang selanjutnya mengenai pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena peneliti mengumpulkan data di lapangan di mana lokasi partisipan mengalami isu atau masalah yang diteliti. Informasi dari dekat ini kemudian disimpulkan dengan benar-benar berbicara langsung dengan orang-orang dan melihat mereka berperilaku dan bertindak dalam konteks mereka adalah karakteristik utama dari penelitian kualitatif. Peneliti mengumpulkan data sendiri dengan mewawancarai partisipan. Selanjutnya, jenis penelitian. Dalam penelitian ini merupakan usaha untuk menggambarkan suatu gejala sosial menurut Creswell. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik suatu situasi, kondisi objek, bidang kajian pada suatu waktu secara akurat. Penelitian ini diteliti untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung. Di sini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena culture shock pada mahasiswa perantau di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Maka daripada itu, dalam penelitian ini jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Selanjutnya, strategi penelitian. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi berfokus untuk mendeskripsikan kesamaan yang dimiliki semua partisipan saat mereka mengalami fenomena, misalnya kesedihan yang dialami secara universal. Fenomenologi akan berfokus untuk mendeskripsikan kesamaan yang dimiliki oleh partisipan. Saat ini, kesedihan universal. Dalam prosesnya, penelitian ini berusaha untuk merefleksikan tema-tema penting yang merupakan sifat dari pengalaman hidup culture shock yang dialami oleh mahasiswa perantau di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unit analisis penelitian. Jadi dalam suatu penelitian, unit analisis itu biasanya merupakan unit pengamatan atau unit observasi, di mana unit analisis ini mengenai apa atau siapa yang kami teliti dalam penelitian tersebut. Unit analisis merupakan hal-hal yang dipelajari dalam membuat deskripsi ringkasan dalam semua unit tersebut dan menjelaskan perbedaan di antara mereka. Definisi ini berdasarkan buku Babi tahun 2014. Selanjutnya, unit analisis atau unit observasi ini perlu disertakan dalam penelitian. Kenapa? Karena berpengaruh pada perumusan judul penelitian. Maka sebelum kita melakukan penelitian, biasanya dalam perumusan judul kita harus mengidentifikasi unit analisis kita terlebih dahulu. Maka baru kita dapat melakukan penelitian. Unit analisis ini juga digunakan untuk menentukan fokus penelitian kita dan memperjelas pengamatan kita. Maka berdasarkan definisi dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unit analisis dalam penelitian ini adalah individu atau manusia mahasiswa perantau di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya adalah teknik penarikan informan. Jadi pada penelitian ini kami menggunakan teknik purposive sampling, di mana dalam penelitian kualitatif, objek atau subjek yang akan diteliti dipilih oleh peneliti melalui tahap seleksi, di mana kami memilih orang
yang terbaik yang dapat membantu kami dalam memahami fenomena yang kami teliti. Dalam hal ini fenomena culture shock terhadap mahasiswa perantau. Maka informannya adalah mahasiswa perantau. Berdasarkan tingkat teori dalam penelitian ini menggunakan level mikro atau mikro level, di mana level ini memberikan penjelasan yang terbatas pada peristiwa yang berskala kecil, baik dari sisi waktu, ruang maupun jumlah orang. Di mana dalam penelitian ini kami menggunakan individu yang relatif kecil jumlahnya, yaitu berjumlah 4 orang. Mahasiswa perantau di program studi ilmu komunikasi UMJ. Metode pengumpulan data. Menurut Creswell 2018, langkah-langkah pengumpulan data termasuk menentukan batas-batas untuk studi melalui pengambilan sampel dan perekrutan, mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dokumen, dan bahan digital. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan wawancara dan pengumpulan data dengan dokumentasi. A. Pengumpulan data dengan wawancara. Menurut Creswell 2018, wawancara dilakukan secara tatap muka dengan peserta. Wawancara telepon atau terlibat dalam wawancara kelompok fokus dengan 6 hingga 8 orang yang diwawancarai di setiap kelompok. Wawancara ini melibatkan pertanyaan tak terstruktur dan umumnya terbuka yang jumlahnya sedikit dan dimaksudkan untuk memperoleh pandangan dan pendapat dari para peserta. Dalam peneliti ini, para peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara semi terstruktur memiliki pedoman wawancara, tetapi jika yang sudah ada di lokasi akan dikembangkan sesuai dengan kondisi lokasi. Begitu juga dengan wawancara tidak terstruktur, yakni peneliti tidak terikat dengan waktu karena biasanya informasi memiliki sifat yang unik. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan berusaha menggali data, informasi, dan keterangan dari subjek yang diperlukan, yakni para mahasiswa perantau program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. B. Pengumpulan data dengan dokumentasi. Menurut Creswell 2018, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, visual, foto, gambar, maupun data yang ada dalam media elektronik. Dokumen juga dapat berupa dokumen publik, seperti surat kabar, risalah rapat, dan laporan resmi, atau dokumen pribadi, misal jurnal pribadi, buku harian, surat, dan email. Terakhir, metode pengumpulan data bahan digital audiovisual. Data dapat berupa foto, benda seni, kaset video, halaman utama situs web, email, pesan teks, teks media sosial, atau segala bentuk suara. Dokumen untuk penelitian yang dilakukan dengan mengambil gambar secara langsung keadaan informan pada saat wawancara berlangsung, dan mencari dokumen yang berkaitan dengan data fisik yang peneliti peroleh berupa data jumlah mahasiswa perantau, yakni mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 yang dikumpulkan selama penelitian sebagai bahan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode analisis data. Menurut Umaskaran ada 3 langkah dalam analisis data kualitatif, yakni reduksi data, tampilan data, dan penarikan sampel. 1. Reduksi data. Dalam reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Reduksi merupakan suatu proses berpikir yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi. Reduksi data melalui pengkodean dan kategorisasi. Pengkodean adalah proses analitik yang dengan data kualitatif yang telah terkumpul dikurangi, disusun kembali, dan diintegrasikan untuk membentuk teori. Tujuan pengkodean adalah untuk membantu menarik kesimpulan yang bermakna tentang data. Kode adalah label yang diberikan kepada unit teks yang kemudian dikelompokkan dan diubah menjadi kategori. Kategorisasi adalah proses mengatur dan mengklasifikasikan unit pengkodean. 2. Tampilan data. Menurut Umaskaran 2016, tampilan data melibatkan pengambilan data yang berkurang dan menampilkannya secara terorganisir dan ringkas. Sepanjang garis-garis ini, bagan matriks diagram, grafik, frasa yang disebutkan dan atau gambar dapat membantu untuk mengatur data dan menemukan pola dan hubungan dalam data sehingga penarikan kesimpulannya akhirnya difasilitasi. 3. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan menurut Umaskaran adalah aktivitas analitis final dalam proses analitis data kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab semua rumusan masalah dan diharapkan adanya temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan penting karena kesimpulan yang dibuat diverifikasi dengan status atau lain cara. Artinya harus memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh dari data kualitatif dapat masuk akal dan dapat diandalkan dan valid. Di sini ada coding.
Coding dalam Creswell tahun 2016 didefinisikan sebagai proses perorganisasian data dengan mengurung potongan dan menulis kata yang mewakili kategori di margin. Ini melibatkan pengambilan data atau teks yang dikumpulkan selama pengumpulan data, segmentasi kalimat atau imager ke dalam kategori, dan pelabelan kategori dengan istilah. Seringkali istilah yang didasarkan pada bahasa sebenarnya dari peserta. Pengkodean dalam penelitian ini dilakukan untuk mereduksi data dengan tujuan menyeleksi data. Kode yang diberikan dalam hasil wawancara dengan beberapa orang dalam kumpulan. Maka data masing-masing kode telah dianalisis dan dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan yang diteliti. Selain itu, peneliti harus merangkum hasil wawancara tentang fenomena culture shock mahasiswa perantau dan menghapus bagian yang tidak diperlukan atau tidak penting, sehingga gambar hasil menjadi fokus utama peneliti. Untuk memperkuat data penelitian, dibandingkanlah data hasil wawancara dengan data yang berasal dari dokumentasi, gambar, serta sumber dari internet. Selanjutnya ada keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian menurut Creswell 2007 meliputi credibility, transferability, dependability, dan juga confirmability. Pada penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan melakukan uji kredibilitas atau credibility. Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti yang dilakukan agar penelitian tidak diragukan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dikatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif terdiri dari perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, regulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan juga member check.